Kakak Sat nih, pada pagi hari ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, sudah siapkan Alkitabnya belum? Sudah belum? Belum? Yuk, disiapkan dulu. Sudah? Oke. Sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membimbing dan memberi hikmat kepada kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Tentunya mendengarkan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu mengucap syukur dan anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, ketemu lagi nih di sekolah minggu, tapi online. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik. Adik-adik harus semangat mendengarkan firman Tuhan dan harus semangat untuk sekolah minggu. Yuk, kita akan segera mendengar firman Tuhan. Firman Tuhannya tentang seorang nabi. Wah, nabinya ini ternyata ketika dia lahir itu raja yang menjadi raja pada saat nabi ini lahir ingin membunuh semua anak laki-laki. Ternyata nabi ini juga seorang laki-laki. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Terus setelah lahir 3 bulan, nabi ini diletakkan di sebuah keranjang. Terus dia dihanyutkan di sebuah sungai. Tapi dia ditemukan sama putri dari kerajaan. Ayo, siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tahu? Siapa? Musa. Oke, betul. Pada hari ini di sekolah minggu online kita akan mendengarkan tentang Musa, ya, Musa. Yuk kita buka Alkitab kita dulu yuk. Sudah siap kan? Sudah? Di Perjanjian Lama, ya. Perjanjian Lama. Di kitab Keluaran. Sudah ketemu? Keluaran. Ya. Keluaran itu setelah kejadian. Jadi di Perjanjian Lama baru kejadian, terus Keluaran. Sudah? Oke, kita akan baca di pasal yang kedua, ayat yang pertama dan yang kedua. Ya, di sini kita tahu di mana Bapak Musa ini lahir dan dari mana dia berasal. Yuk kita baca di Keluaran pasal yang kedua ayat 1 dan kedua. Musa lahir dan diselamatkan, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Jadi Bapak Musa ini atau Nabi Musa ketika ia lahir itu ketika orang-orang Israel ditindas sama orang Mesir yang berada di Mesir. Jadi zaman dulu itu orang Israel itu dijajah ceritanya. Kayak Indonesia dulu dijajah. Jadi mau nggak mau harus kerja, harus bikin ini, bikin itu. Nah itu Bapak Musa ini lahir ketika di zaman itu. Dan ketika ia lahir, ia berasal dari orang Lewi atau keluarga Lewi. Dan dia seorang laki-laki tentunya.
ketika sehabis dia dilahirkan, ketika dia dilihat bahwa dia cantik, dia disembunyikan selama 3 bulan karena raja mengincar anak laki-laki, supaya kalau ada yang lahir anak laki-laki harus dibunuh. Takut, harus pokoknya dilenyapkan, nggak boleh ada anak laki-laki. Nah, orang tua dari Musa ini melihat bahwa Musa ini kok cantik orangnya, elok parasnya. Nah, orang tua Musa menyimpan selama 3 bulan. 3 bulan. Adik-adik bisa mengira-ngirakan sekarang 3 bulan itu cepet apa lama? Ayo, cepet kan? Cepat. Adik-adik sekarang pasti umurnya sudah di atas 2 tahun, di atas 3 tahun. Padahal 3 bulan itu gak ada 1 tahun. Bener kan? Bener dong. Ya, sekarang ketika Musa itu sudah disembunyikan, bapak ibunya sudah, wah ini kalau disembunyikan gak bisa nih, pasti ketahuan sama raja nantinya. Kalau ketahuan raja pasti dibunuh. Terus ketika sudah tidak dapat disembunyikan, si Musa diletakkan di peti pandan. Kalau peti pandan itu kalau zaman sekarang tuh di keranjang. Adik-adik pasti pernah belanja dong. Nah, dulu peti pandan ini kayak sebuah keranjang. Jadi bayi Musa ini dikasih di peti keranjang pandan, ya. Lalu ditaruhnya si Musa di tengah-tengah keranjang tadi. Dan ini yang tadi kita dengar bahwa si Musa ini dikasih di sungai, ya, di sungai Nil. Bayangkan masih kecil, tidak ditemenin siapa-siapa, tidak tahu apa-apa, dikasih di peti, lalu disuruh untuk, tidak disuruh sih, tapi diletakkan dengan sengaja supaya selamat di tengah-tengah sungai. Bayangkan di tengah-tengah sungai, betapa ngerinya sekarang. Ada ular, ada buaya, bahkan ada ikan besar yang siap memakan ini. Akan tetapi Tuhan menyertai Musa yang kecil dengan dilihat seorang perempuan dari jauh, ya, dan diambil oleh putri dari raja. Tuhan punya rencana untuk Musa. Dan ketika Musa ditemukan, putri Firaun ini atau di Mesir ini diselamatkan. Ini ada bayi, siapa ini? Kok ada bayi? Lalu disuruhnya lah bahwa sama bidan-bidan di kerajaan itu supaya merawat Musa, supaya apa? Musa selamat. Kak, kok bisa sih? Kan itu bayi, kok bisa dinamakan Musa? Nah nih, adik-adik baca ya di Keluaran pasal 2 ayat yang ke-10. Kakak bacakan. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Jadi ketika Musa masih kecil belum punya nama, tapi ketika dia sudah besar, dia dikasih atau dikembalikan ke putri Firaun atau putri raja, dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Jadi adik-adik tahu, Musa itu orang mana? Dia itu keturunan Lewi. Terus kalau gitu siapa yang mengangkatnya? Putri Firaun. Ini yang berat pertanyaannya. Pertanyaannya, arti Musa apa? Ini arti Musa, artinya itu aku telah menariknya dari air, ya. Jadi Musa setelah lahir 3 bulan disembunyikan, lalu dia dikasih ke peti, lalu ditaruh ke sungai.
ya supaya selamat. Ternyata Tuhan memberikan keselamatan lewat putri dari raja. Wah, hebat kan Tuhan kita? Keren. Ya, kita akan mempelajari ketika Musa dewasa. Nah, sekarang ketika Musa sudah dewasa, dia sering melihat nih ketika orang-orangnya kan Musa orang-orang dari Israel ya, dia tahu bahwa orang-orang Israel itu ditindas, keturunannya ditindas. Musa ini ternyata juga pernah sampai marah banget. Loh, marahnya sampai apa? Sampai apa? Dia membunuh orang Mesir. Kok bisa Kak? Apa ada? Ada ceritanya. Kita baca yuk di ayat yang ke-11 ya. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Ayat 11, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Jadi ketika dia melihat ada saudara dalam keturunannya yaitu orang Israel dipukul orang Mesir, dia marah sampai yang memukulnya tadi dibunuh. Bayangkan. Lalu ketika dia menjumpai lagi sebuah perkelahian, nah perkelahiannya ini bukan orang Mesir sama orang Israel, tetapi orang Israel sama orang Israel. Tentunya Musa inginnya damai dong, ya kan? Damai. Tetapi dia ingin orang kedua ini baik-baik. Nah, tetapi lagi orang-orang ini bilang, siapa kamu menyuruh kami damai? Siapa kamu? Apa hak kamu untuk membuat kami damai? Wah, dari situlah Musa berpikir ya, oh ya, tadi orang-orang dari Israel tadi bilang, kamu siapa? Kok ngerti-ngerti menyuruh kami damai? Siapa yang mengangkatmu menjadi hakim atas kami? Ya, nah itu berbincang itu keras sampai terdengar ke raja, yaitu Raja Firaun. Raja mendengar suara itu, dia langsung bunuh Musa, menyuruh ada ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi segeralah Musa, seperti judul dari perikop tadi di ayat 11, dia lari ke tanah Midian. Di sana dia mendapatkan seorang istri bernama Rehuelah Zipora, ya. Dan dia punya anak yaitu bernama Gersom. Karena arti dari anak Musa, Gersom ini adalah aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Ya. Itu ya cerita Musa ya ketika dia sebelum diutus Tuhan. Jadi ketika dia lahir sudah dibuang ke sungai Nil. Sungainya mungkin banyak ular, banyak buaya atau banyak ikan besar. Ya, tapi Tuhan menolong. Lewat putri kerajaan dia diangkat menjadi anaknya dan dinamai Musa, yang artinya sebab aku telah menariknya dari air. Lalu ketika Musa dewasa, dia tahu bahwa bangsa keturunannya ditindas atau dijajah sama Mesir. Dia melihat bahwa orang Mesir memukul, orang Mesir memaksa. Nah, itu membuat Musa marah sampai membunuh. Bahkan ketika dia mau melerai saudara-saudaranya yang berasal dari bangsa yang sama, keturunan yang sama, supaya damai, tapi tidak menerima Musa sebagai hakim mereka. Ya, sampai raja dengar, wah ini Musa harus dibunuh. Lalu dia lari plus
ke tanah Midian, dan disitulah dia mendapatkan istri dan seorang anak bernama Gersom yang katanya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Nah, disinilah karya Tuhan bekerja, di mana ketika Musa di negeri asing tersebut dia menggembalakan domba-domba dari mertuanya, dia menjumpai malaikat Tuhan. Ya, kita baca yuk di ayat yang kedua, ya, di mana sebelumnya itu ketika Musa menggiring kambing domba dari mertuanya sampai di gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Ya, ayat yang kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ya, di situ Musa ketemu sama Tuhan, di mana Tuhan bekerja lewat mujizatnya. Musa melihat bahwa semak duri menyala. Adik-adik di sini tahu ya semak-semak atau rumput. Nah, rumputnya ini terbakar. Kalau terbakar pastinya habis itu gosong, hilang dong ya. Habis gosong mungkin disapu, tetapi ini terbakar menyala sampai tidak terbakar, utuh, daunnya masih utuh. Nah, situ keajaiban Tuhan ya. Tuhan menampakkan diri dan mengutus Musa untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa pilihannya, yaitu Israel. Nah, di sini Musa sampai apa ya? Musa itu kayak Tuhan, kayak pertama apa aku bisa sih Tuhan? Apa aku bisa ya Tuhan? Ya. Terus Tuhan bilang di ayat yang ke-14 pasal yang ketiga, ya, pasal yang ketiga ayat yang 14 di Keluaran, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, di situ Musa bimbang ketika diutus Tuhan. Ayo Musa, kamu harus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa, Tuhan, wong aku ini loh Tuhan, kemarin aku melerai teman-temanku yang di Israel, wong mereka malah marah-marah sama aku. Nah, terus Tuhan bilang, kamu harus bilang bahwa aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Terus Musa bilang lagi, Tuhan, aku nggak bisa. Aku kan nggak pandai ngomong ya Tuhan. Nah, sampai Tuhan marah sama Musa. Terus Musa bilang, Tuhan, buat aku dikasih orang biar aku tuh ada yang membantu gitu loh. Nah, di ayat yang ke-14 kita bisa baca ya, di pasal yang keempat ayat yang ke-14 bunyinya seperti ini. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, ya, karena Musa dari tadi beralasan terus ketika diutus Tuhan. Terus Tuhan bilang, bukankah di situ Aaron orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, bangsa Israel. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, di situ Musa mau diutus Tuhan.
Jadi kita belajar pada hari ini mengenal dulu tentang Musa, di mana sebelum dia menjadi dewasa, waktu kecil seperti itu tadi, baru harus disembunyikan selama 3 bulan, dihanyutkan di sungai, bahkan ya tadi mau dibunuh raja. Akan tetapi Tuhan mengutus Musa untuk menjadi orang yang membebaskan Israel, ya. Walaupun seperti kita sekarang, dulu Musa juga seperti itu, ya. Malas, ayo Musa, tolong bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Tuhan, wong kemarin aja aku melerai damai, banyak yang gak mau. Terus kita juga, ayo pada doa, ya Tuhan, aku kemarin habis doa, mandi gini malas. Terus Tuhan bilang, ayo sekarang. Terus alasan, Tuhan, kayak Musa tadi, aku pengen orang nih, aku pengen ada seseorang yang bantu aku. Begitu juga kita, mungkin adik-adik merasa bahwa adik-adik disuruh untuk berdoa atau disuruh untuk beribadah, sekolah minggu malas-malasan. Tuhan, ya stop. Sekarang kita harus mau untuk diutus Tuhan. Mungkin sederhana, tidak harus membebaskan bangsa Mesir, tetapi kita bisa memulainya dari kecil, yaitu berdoa. Berdoa untuk keluarga, papa mama tentunya, berdoa untuk teman-teman, bahkan berdoa untuk negara kita. Hebat kan? Jadi kita hari ini mengenal Musa, ya, dimana arti dari kata Musa atau nama Musa, terus apa yang bisa kita pelajari dari Musa, ya. Semoga adik-adik bisa mendengar dengan baik, dan tentunya kalau diutus Tuhan atau disuruh untuk beribadah, berdoa, tentunya jangan menolak, mau. Oke? Yuk kita akan tutup firman Tuhan pada malam hari ini dengan sikap berdoa. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu pada hari ini ya Tuhan, di mana kami mendengar tentang Musa. Luar biasa rancangan-Mu terhadap Musa, begitu juga terhadap kami masing-masing ya Tuhan. Dan tentunya ketika Engkau mengutus kami sebagai anak-Mu, kami mau ya Bapa, dan tolong bimbing kami supaya dalam pengutusan ini kami berjalan bersama-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak mengucap syukur. Amin. Ayat 14 yang bunyinya, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jangan lupa minta kalau mama atau papa untuk merekam dan dikirimkan di nomor di bawah ini adik-adik. Dan buat pengumumannya untuk ibadah sekolah minggu depan, tunggu kabar dari